Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqi bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Wa qala aidan aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyada. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa dalam menuntut ilmu Allah dan ilmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, pada kali ini kita akan membahas tentang masalah kematian. Kalau berbicara tentang kematian, semua orang pasti takut. Ketika kita tawarkan orang tersebut, dia pasti mengatakan saya belum siap untuk mati. Padahal kita tidak bicara siap atau tidak, pasti mati itu akan mendatangi. Baik orang kaya, baik orang miskin, pejabat, dan lain sebagainya, pasti akan merasakan yang namanya mati. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan yang namanya mati. Kita berbicara sekarang ini, kita nggak usah takut yang namanya mati, tapi apa yang harus kita perbuat, yang harus kita persiapkan untuk menghadapi yang namanya kematian. Di sini qal ba'd salihin man aqsara dzikral maut ukrima bis salasatil asya'. Barang siapa banyak mengingat mati, ia akan diberi 3 kemuliaan. Karena setiap apa yang kita lakukan, kita akan diminta pertanggungjawaban sama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ta'jilu taubah. Kita segera taubat. Karena setiap hari kita pasti melaksanakan kesalahan, melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa. Makanya dianjurkan kita untuk segera taubat. Jangan kita menunda-nunda. Jangan mengatakan saya masih muda. Jangan mengatakan saya masih jauh dari harapan. Karena kita tidak ada yang tahu umur kita. Hari ini kita sholatin orang, besok 2 minggu lagi, 3 minggu lagi, atau sebulan lagi kita yang akan disolatkan. Maka dikatakan kafa bil mauti wa'idan, cukup kematian itu adalah sebagai nasihat buat kita. Kita anterin saudara kita ke liang kubur, kita mandiin saudara kita. Mungkin kita nanti yang akan dimandikan, mungkin kita nanti yang udah pasti bukan mandi, tinggal nunggu waktunya. Kulli ummatin ajal. Maka segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan nunggu besok, jangan nunggu entar, dan lain sebagainya. Maka dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, mengatakan man dakhala al-qabra bila zadin fa ka'annama rakiba al-bahra bila safinah. Barang siapa masuk ke
kubur tanpa membawa bekal, maka seolah-olah ia mengarungi lautan tanpa perahu. Maka kita siapin taubat, segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang meninggal, dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang salihin, dia lebih senang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita enggak, ntar aja deh, besok aja deh, belum siap. Tapi ketika Allah bilang, yuk kan besok kaya, mau nggak? Masih mau. Tapi kalau bilang besok meninggal, enggak. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, isma syi'ta, fa innaka maitun. Hidup terserah engkau ya Muhammad. Fa innaka maitun. Sesungguhnya engkau akan menjadi mayit. Wahbib ma syi'ta, fa innaka mufarrigun. Cintai orang yang kau cintai, sesungguhnya engkau akan berpisah dengan orang tersebut. Semuanya yang kita cintai ini, abang kita, umi kita, anak kita, istri, suami, akan ninggalin kita semuanya. Yang kita bawa adalah amal kita. Makanya apa? Tajilu taubah, buru-buru taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Buru-buru taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan nunggu nanti, jangan nunggu tar, sok dan lain sebagainya. Orang kalau mau pulang kampung girang, senang. Kenapa? Mau pulang kampung. Tetapi kita kenapa nggak senang ketika kita mau pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, kemudian yang kedua, na'atul qalbi. Hatinya lapang dalam menerima rezeki ala kadarnya. Rezeki itu apa yang udah masuk ke dalam itu rezeki kita. Yang di luar yang belum kita pegang tapi belum masuk ini bukan rezeki kita. Yang kita gunain, kalau kita belum gunain, belum rezeki kita. Makanya dikatakan kata Abdullah Haddad, alladzi li ghairik la yasil ilaik walladzi yusim la hasil ladaik. Alladzi li ghairik, yang bukan milik ente enggak bakal nyampe. Walladzi yusim la hasil ladaik, yang milik kita pasti. Kembali lagi, rezeki itu adalah kesehatan. Berapa banyak orang yang lagi sakit ini pengen kalau dia udah sakit pengen Allah sehat, tapi kira lagi sehat nggak tahu harga mahalnya sehat. Kemudian yang ketiga, wanasyatu fil ibadati, gesit dalam beribadah. Mau ngapain lagi? Karena konteks kita, hidup kita hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali cuma beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk memperbanyak harta, bukan untuk memperbanyak jabatan dan lain sebagainya. Jangan sampai kita dengan harta yang banyak, dengan jabatan yang hebat dan lain sebagainya, sampai kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sibuk ngurusin rezeki, tapi kita lupa yang memberi rezeki siapa. Kita sibuk mencari dari pagi sampai malam. Kemudian pulang, enggak hari sholatnya enggak, puasanya enggak. Terus mau ngapain dia begitu? Apa yang mau dicari? Kekayaan. Setelah dia meninggal nanti keluarganya yang rebutan untuk mengambil hartanya. Mayitnya masih ada, rebut. Nah, kita sekarang wanasya, kita ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Quran kita, lihat bagaimana sholat kita. Kita berharap sisa-sisa umur ini kita bisa memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Attas sahibu Huraidah, kullu halatin tuhibbu an ya'tika al-maut wa anta 'alayha faltazimha, wa kullu halatin la tuhibbu an ya'tika al-maut wa anta 'alayha fajtanibha.
Tetapilah setiap keadaan yang engkau sukai kala kematian menjemputmu, dan jauhilah olehmu keadaan yang tidak engkau sukai kala kematian menghampirimu. Maksudnya ketika kita ibadah sama Allah, ketika kita lagi baca Quran, ketika kita lagi sholat, diambil sama Allah, nggak ada masalah. Itu yang paling kita ingin, yang kita senangin. Seseorang itu meninggal dengan keadaannya dia. Kalau dia rajin ibadah, sholatnya, puasanya, zakatnya, sedaganya, kemudian meninggalnya seperti orang yang baik. Tapi kalau dia tukang maksiat, suka ini fitnah, suka, nah itu bahaya. Makanya ya ikhwan, mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali bertaubat sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal, orang yang begitu mulia, setiap harinya dia mengucapkan kalimat istighfar. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya. Tapi Nabi mengatakan, saya beristighfar 100 kali. Lah kalau Nabi yang sudah dapat jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala masih beristighfar, wa kaifa, bagaimana dengan kita? Kita yang berlumuran dosa, kita yang terlalu bermaksiat sama Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita mau banggakan dengan amal kita? Enggak ada. Sholat kita, puasa kita, amal kita tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, engkau masuk surga dengan amalmu? La, illa ayatagammani birahmatillah. Saya masuk surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita? Maka yuk, sebelum mati datang kepada kita, menjemput kita, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti setelah kita bertobat, ya Allah, adalah keindahan, kenikmatan yang akan kita temui, akan bisa berjumpa dengan Allah dan berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya yuk persiapkan dari sekarang apa yang kita mau bawa, bekal apa yang kita mau bawa. Kalau kita mau pergi jauh, mau keluar kota, kita persiapin bawaan kita dan lain sebagainya, jangan sampai takut kurang. Nah, kita nanti akan pergi jauh daripada ini, maka banyakin persiapan kita dalam menghadapi yang namanya maut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semuanya, dan agar kita nanti meninggalkannya dalam husnul khatimah, dan diberikan kita semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya Rabb, kita berdoa memohon kepada Engkau ya Rabb, agar negara kita ini diangkat wabah dari wabah penyakit ini ya Allah. Dan kita mohon mudah-mudahan segala hajat-hajat orang muslimin dikabulkan, dan orang yang sedang sakit Allah sembuhkan, orang yang lagi kesusahan Allah mudahkan, ya bibarakatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya man wafaqa ahlul khair wal khair wa annahum alaih, wafiqna Allahumma lil khair wa a'inna alaihi ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa la minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.